You are the mighty God, the great I am. Hallelujah, hallelujah. You are the mighty God, the great I am. Hallelujah, hallelujah. Sing it up. You are the mighty God, the great I am. Hallelujah, hallelujah. You are the mighty God, the great I am. Saudara sekalian, pada hari ini kita masuk dalam Maranatha Bible Study atau MBS dalam judul pengertian dilahirkan kembali. Sebelum kita masuk dalam pelajaran, mari kita doa lagi. Tuhan, kami yang akan belajar sebagian pada firman-Mu ini, supaya Tuhan memberikan kami pengertian. Hidupkan firman Tuhan, hidupkan dengan Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti dan menjadi jelas. Dan Tuhan, biar kami dapat menerima firman ini untuk kami lakukan, untuk kami bagikan pada yang lain. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami minta Roh Kudus bekerja selagi kami berbicara dan mendengarkan pelajaran ini. Hidupkan Tuhan, kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam, apa kabar? Kita masuk lagi kepada Maranatha Bible Study. Dan pada hari ini kita lanjutkan dengan pengertian dilahirkan kembali. Pelajaran ini sangat penting, sebab kalau kita tidak dilahirkan kembali, kita agak bukan sulit, dan jelas tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Nah, kelahiran itu adalah dua hal yang kita akan belajar. Yang pertama adalah kelahiran secara jasmani. Jasmani itu adalah pernikahan suami istri. Ketika suami istri nikah, biasanya dia akan mempunyai seorang anak. Nah, anak itu namanya anak jasmani. Jadi saudara sekalian, ingat yang pertama adalah kelahiran secara jasmani atau alami. Nah, ini yang pertama. Jadi yang pertama adalah kelahiran jasmani. Nah, saudara sekalian, bahwa Alkitab mengatakan dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-6, lahir dari daging adalah daging. Kemudian dilanjutkan lagi, lahir dari Roh Kudus adalah kelahiran secara rohani, yaitu lahir dari Allah yang menghasilkan manusia bersifat rohani. Jadi saudara, di sini kita akan lihat bahwa ada dua kelahiran. Yang pertama adalah kelahiran secara jasmani, dan yang kedua adalah lahir secara yang bersifat rohani. Nah, lalu apa yang dikatakan lahir baru? Lahir baru sebetulnya itu, dari lahir baru itu dia bisa baptis. Kenapa dia baptis? Karena baptisan adalah tanda pertobatan. Jadi seorang yang dibaptis artinya dia bertobat. Itulah sebabnya dalam gereja kita, sidang iman Allah, kita tidak membaptiskan anak-anak. Sebab anak-anak belum mengerti pertobatan. Jadi saudara, ketika engkau terima Yesus, rohmu lahir baru, engkau dibaptis, itu biasanya, atau langsung mendapatkan baptisan Roh Kudus. Jadi ada yang lahir baru dapat baptisan Roh Kudus, ada juga yang dibaptis dulu, ada, atau dua-duanya juga ada. Nah saudara, baptisan Roh Kudus itu adalah saudara diberi kuasa oleh Tuhan sebagai pelengkapan memberitakan Injil. Itu dalam Kisah 1 ayat 8 bahwa ketika Roh Kudus
memberikan saudara kuasa, saudara diberikan perlengkapan, kekuatan, kemampuan untuk bersaksi. Itulah sebabnya kita digerakkan oleh Roh Kudus. Saudara, sebetulnya anak Tuhan yang dapat baptisan Roh Kudus, dia sudah pasti akan memberitakan Injil. Dia sudah pasti akan bersaksi. Kemanapun dia akan pergi, dia pasti bersaksi. Sebab dia sudah diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Nah, saudara sekalian, jadi saya ulang lagi adalah, lahir baru, dia bisa dibaptis air karena sebagai pertobatan, atau juga lahir baru, dia bisa langsung dibaptisan Roh Kudus. Nah, baptisan Roh Kudus adalah sangat penting untuk kita sebagai anak Tuhan, untuk saudara dan saya bersaksi. Itulah sebabnya kita penting sekali harus dibaptis dengan Roh Kudus, supaya engkau bisa bersaksi. Nah, kenapa ada anak Tuhan belum bisa berani bersaksi? Saudara perlu engkau minta. Engkau perlu minta baptisan Roh Kudus. Nah, saudara sekalian, lahir baru itu tidak sama dengan baptisan Roh Kudus. Saya ulang lagi. Lahir baru tidak sama dengan baptisan Roh Kudus. Lahir baru juga tidak sama dengan baptisan air. Lahir baru adalah rohmu dilahirkan kembali. Lalu setelah engkau menerima Tuhan Yesus, engkau mengundang Yesus masuk ke dalam hatimu, engkau sudah lahir baru. Nah, setelah engkau lahir baru, baru engkau dibaptis Roh Kudus atau baptisan air. Baptisan Roh Kudus itu bukan engkau minta-minta kepada pendeta atau gereja, bukan. Engkau minta kepada Roh Kudus dan engkau diberikan pelajaran supaya saudara dapat menerima baptisan Roh Kudus. Saya akan bacakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 50. Saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak dapat mendapat bagian yang tidak binasa. Maksudnya begini, apa yang ada daging itu kan binasa, tetapi yang kita inginkan adalah yang tidak binasa. Artinya tubuh kita ini nih, yang daging itu akan binasa satu hari, tetapi yang kita minta adalah pada hari ini adalah tubuh rohani yang tidak akan mati. Nah, saudara sekalian, Adam, kalau kita lihat, ini kita kembali, Adam dilahirkan adalah manusia alami, manusia jasmani. Itu Adam dan Hawa. Adam dan Hawa adalah manusia jasmani. Lalu kalau kita lihat, anak cucu Adam tetap sebagai manusia alami atau manusia jasmani, sebab Alkitab mengatakan keturunan Adam adalah keturunan Adam. Tetapi kalau kita keturunan daripada melalui Roh Kudus dan melalui Tuhan Yesus, engkau dan saya adalah anak Tuhan. Nah, saya masuk lagi di sini, saudara bisa lihat Adam, lalu dia masuk terus sebagai manusia alami atau manusia jasmani, dan dia tetap terus sebagai manusia alami. Pada akhir hidupnya, ketika dia meninggal, dia akan masuk ke dalam alam maut. Alam maut yang dikatakan di sini adalah dia masuk neraka kekal, selama-lamanya masuk dalam api kekal. Saudara sekalian, neraka itu ada, bukan nakut-nakuti. Oh, gereja nakut-nakuti saudara atau anak-anak bahwa ada neraka. Bukan. Neraka itu memang ada. Dan neraka itu adalah mereka yang belum menerima Tuhan Yesus. Kita lihat lagi di sini. Nah, saudara, kita semua adalah manusia alami. Kita semua adalah manusia jasmani. Lalu engkau lahir kembali. Kita lahir kembali karena menerima Tuhan Yesus. Bisa katakan amin. Kita terima Tuhan. Dalam hatimu engkau katakan, Yesus, aku ingin engkau masuk dalam hatiku. Masuklah dalam hatiku Tuhan. Aku adalah manusia najis. Aku manusia yang kotor. Hatiku bengkok, hatiku yang tidak baik.
Hatiku penuh dengan sumpah serapah dan yang lain. Hatiku dan aku suka bergelimbangan dalam dosa. Tetapi ketika engkau menerima Tuhan Yesus, ketika engkau dilahirkan kembali, maka di sini saudara kalau kita lihat ada cerita dari Nikodemus. Yang kalau engkau membaca ada dalam Yohanes pasal 3. Nikodemus adalah seorang guru agama Yahudi. Dan dia adalah seorang guru, lalu ketika Yesus mengatakan kepada murid yang lain dan termasuk Nikodemus, dan Yesus katakan, kamu harus lahir kembali. Kalau kamu tidak lahir kembali, kamu tidak akan melihat kerajaan Allah. Kamu tidak akan merasakan Tuhan di bumi. Kamu tidak merasakan bahwa Tuhan yang bertahta di bumi ini dalam hidupmu. Engkau tidak merasakan. Engkau tidak merasakan damai sejahtera dalam hidupmu. Dan engkau tidak ada perubahan hidupmu. Lalu pada akhirnya, saudara, engkau akan mati. Tetapi Yesus katakan kepada Nikodemus, engkau harus dilahirkan kembali. Nah, saudara sekalian, kalau kita lihat dalam Alkitab, Nikodemus malam-malam dia ketemu sama Yesus, dia belajar, dia bertanya. Kalau kita lihat lagi dalam Alkitab, pada akhirnya Nikodemus guru daripada agama Yahudi, guru kawakan daripada hukum Taurat. Akhirnya dia bertobat dan dia menjadi murid Yesus. Nah, saudara sekalian, kalau kita sudah dilahirkan kembali, maka engkau dan saya namanya manusia rohani. Manusia, jadi saudara bisa lihat dalam PowerPoint ini, engkau bisa lihat ada dua manusia. Jadi yang di bawah manusia alami dan dia menuju kepada alam maut. Tapi kalau engkau lihat ke atas, maka itu adalah manusia rohani. Manusia rohani jalannya ke atas. Terus hidupnya semakin serupa dengan Kristus. Hidupnya semakin segambar dengan Yesus. Tetapi kalau manusia yang alami, walaupun engkau Kristen, walaupun engkau melayani, tetapi kalau engkau belum dilahirkan kembali, engkau adalah manusia alami. Engkau manusia jasmani, engkau sudah melayani. Mungkin engkau tinggal dalam gereja, mungkin engkau bisa khotbah, mungkin engkau dan sebagainya, luar biasa hebat. Tetapi kalau engkau belum dilahirkan kembali, maka engkau akan masuk ke dalam alam maut. Di dalam hidupmu, engkau adalah orang Kristen, tetapi tidak menjadi contoh yang lain. Engkau memang Kristen, tetapi hidupmu pribadi, engkau tidak mengalami kebahagiaan. Hidupmu engkau tidak mengerti firman, engkau baca firman, engkau berdoa, dan engkau bisa khotbah sekalipun. Tetapi kalau engkau belum dilahirkan kembali, engkau adalah menuju kepada maut. Nah, saudara sekalian, kalau yang kedua, yang di atas tadi, yang di atas, manusia rohani, maka perjalanan saudara dan saya adalah kepada kerajaan Allah. Tinggal saudara, pilihanmu di bumi, tinggal saudara pilih mau yang mana. Harapan kami adalah saudara tetap berjalan sebagai manusia rohani dan berjalan kepada kerajaan Allah yang kekal. Sehingga pada akhirnya kita bersama-sama dengan Bapa yang ada di surga. Nah, saudara sekalian, ini sangat penting dan kita akan lihat lagi bahwa saya akan jelaskan bagaimana manusia alami. Nah, ini manusia alami. Jadi sekali lagi dalam pelajaran ini pengertian dilahirkan kembali adalah saudara manusia alami menjadi manusia rohani. Nah, itulah pengertiannya. Tapi kita masuk lagi di sini, saudara manusia alami atau manusia jasmani itu berasal dari debu tanah. Adam dalam bahasa Ibrani atau Israel artinya debu tanah. Adam. Nah, saudara, itu sudah dikatakan dalam Alkitab. Engkau bisa lihat lebih jelas dalam 1 Korintus 15 ayat 47. Nah, lalu saudara, yang dari debu tanah ini adalah bersifat jasmani, kedagingan. Jadi saudara kedagingan. Saudara bisa lihat kedagingan. Apa maksudnya kedagingan tadi itu? Dia ingin memuaskan kedagingan. Dia ingin memuaskan egonya. Sekali dia marah, tetap dia marah sampai habis. Sampai mati pun dia akan marah.
Nah saudara ini kedagingan itu di antara tadi itu. Walaupun dia sudah Kristen ini, dia sudah melayani, dia bisa khotbah sekalipun. Tapi saudara, hati-hati jangan bersifat jasmani atau kedagingan. Yang ketiga, yang ini dikatakan Roma 3:23, semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia telah berdosa. Jadi saudara sekalian, engkau dan saya, kita semua adalah manusia berdosa. Kenapa dikatakan berdosa? Ketika saya dilahirkan masih bayi, sebetulnya ketika saya dilahirkan sebagai bayi atau dalam kandungan ibu saya sudah mempunyai benih dosa, benih. Benih itu adalah biji atau dengan kata lain, di dalam saya tadi itu sudah ada pabrik dosa. Sudah ada pabrik dosa. Nah cuman waktu saya masih kandungan, pabrik dosa itu belum terbuka. Ketika saya masih bayi, pabrik dosa itu belum berfungsi. Nah kemudian ketika saya sudah masih anak-anak, orang tua saya ngajari, kamu jangan bohong ya. Oh iya enggak pak, ya kan mama saya ngajar lagi, kamu jangan berjudi ya. Oh iya enggak ma ya. Lalu mama saya ceritakan bagaimana kakek kami berjudi sampai bangkrut dan dia ceritakan. Dan saya ingat iya ya. Pertanyaan saya, ketika saya sudah remaja, ketika saya pemuda, saya bohong enggak? Jelas bohong. Ya kan karena kita buat dosa. Kenapa? Pabrik dosa tadi itu sudah berfungsi. Nah itu yang dikatakan semua manusia telah berbuat dosa. Semua saudara dan yang dengar video ini pun adalah manusia berdosa. Termasuk saya, dan yang paling banyak dosa adalah sudah jelas saya karena saya yang ngomong di sini. Nah saudara yang keempat, karena sudah dalam dosa, dia di bawah kuasa dosa. Dia tidak bisa keluar. Saya ambil contoh. Saya dulu suka bohong. Saya dulu suka main judi. Saya pengen keluar, tidak bisa. Saya nangis. Saya sampai pergi ke gereja. Sampai saya itu dibaptis. Ya kan sampai saya itu melayani. Tetapi melayani tetap melayani. Dosa tetap berbuat dosa. Tetap berbuat dosa. Sampai saya bisa khotbah sekalipun. Tetapi dosa tetap dosa. Saya bisa khotbah di depan mimbar. Tetapi di belakang mimbar saya berbuat dosa. Kenapa? Yang jelas adalah kuasa dosa. Kuasa dosa itu mengikat dan itu sebagai penjara, sebagai belenggu. Engkau tidak bisa keluar daripada dosa ini, tidak bisa. Daripada belenggu ini tidak bisa. Engkau dibelenggu dalam penjara dan engkau tidak bisa berkuasa apapun. Kadang-kadang ada manusia sebagian lagi adalah kuasa dosanya berupa uang. Uang yang menguasai dia. Ada lagi itu berhala-berhala yang lain. Ingin dihormati, ingin kekayaan, ingin nama baik. Saudara ini semua di bawah kuasa dosa. Lalu ini adalah manusia alami ini. Saya ulang lagi yang kelima. Manusia alami, manusia jasmani, walaupun engkau Kristen. Saya ulang lagi. Walaupun engkau Kristen. Walaupun engkau Kristen, kalau engkau belum lahir kembali dan engkau belum dibaptis dengan Roh Kudus, engkau tetap kehilangan kemuliaan Allah. Tetap kemuliaan Allah, engkau hilang. Tidak ada kemuliaan Tuhan di dalam hidupmu. Saya melayani pada waktu itu. Saya bukan pendeta pada waktu itu, saya bukan. Saya masih dagang, saya adalah majelis. Tetapi saudara perhatikan, hari Minggu saya jadi majelis. Senin sampai Sabtu saya menjadi anak setan. Nah saudara, jadi ada munafik. Hari Minggu memang kelihatannya bagus, ya kan seperti malaikat hari Minggu. Ya, tapi Senin sampai Sabtu itu anak setan. Tapi dengan predikat orang Kristen. Yang keenam, akibatnya dia di dalam kuasa maut. Maut neraka di dalam bumi ini. Dia sudah merasakan neraka itu. Saya sudah ngalami ini nih. Saya sudah ngalami bagaimana suasana neraka. Dan pernah saya satu hari tidak tahu kenapa ubuntu ini mau meledak, saya juga tidak tahu. Tahu-tahu saya sudah merasakan 70% saya mati.
dingin dari kaki pelan-pelan, pelan-pelan dari kaki pelan-pelan. Lalu ketika saya dalam keadaan antara sadar dan tidak sadar, ternyata setan jumput saya. Setan itu jumput bukan satu, saya lihat tuh diperkirakan sekitar 30 atau 40 iblis. Dia pakai kodong hitam dan pakai celurit begini. Dia kelilingi saya, dia ngepung saya di sini. Tetapi saudara sekalian, untung pada waktu itu, titik-titik maut itu, saya minta pengampunan kepada Tuhan Yesus, dan saya katakan, Tuhan Yesus, selama ini saya munafik, selama ini saya melayani, mulut melayani, tetapi hati ini tidak, daging tidak. Lalu saya minta ampun, saya katakan, Tuhan Yesus, masuklah ke dalam hatiku, saya minta ampun. Saudara, puji Tuhan, pada waktu itu Yesus yang menolong saya, dan akhirnya saudara, saya boleh keluar. Nah saudara, akibat yang ketujuh adalah manusia jasmani, manusia Kristen jasmani, manusia Kristen alami. Yang ketujuh nanti, engkau masuk dalam penghukuman. Di bumi pun sudah engkau merasakan hukuman. Di bumi engkau tidak bisa bergaul, di bumi engkau tidak merasakan sukacita, di bumi engkau merasa tertuduh terus, di bumi engkau tidak bisa nikmati hidup ini. Nah nanti ketika engkau meninggal, rohmu berada dalam penghukuman yang kekal. Neraka yang dikatakan tadi itu, ini memang sudah ada. Neraka sebetulnya disiapkan bukan untuk manusia, disiapkan untuk setan, tetapi setan menipu manusia supaya berbondong-bondong manusia ke sana. Nah saudara sekalian, seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir, maksudnya Yesus, menjadi roh yang menghidupkan. Saudara perhatikan di sini. Ini ada tertulis, manusia pertama namanya Adam, menjadi makhluk yang hidup. Memang dia hidup, dia ada roh, ada jiwa, dan ada tubuh. Karena kita terdiri dari 3 bagian. Nah dia Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir, yaitu Yesus, menjadi roh yang menghidupkan. Artinya begini, kalau saudara terima Tuhan Yesus, ada roh Tuhan di sini. Roh Tuhan itu yang menghidupkan engkau. Saya sudah ngalami, saya berani katakan ini karena saya sudah ngalami, sudah lama saya ngalami, dan puji Tuhan, dan saya tetap meminta roh Tuhan yang menghidupkan itu tetap menghidupkan saya saat ini sampai selama-lamanya. Saya masuk ayat 46. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohani, tetapi yang alami. Kemudian barulah datang yang rohani. Jadi jelas ayat 46 adalah yang pertama adalah manusia jasmani, manusia alami. Kemudian datang manusia yang kedua, yaitu Yesus, itu sebagai manusia yang rohani. 47, manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Jadi saudara sekalian, ini beda. Yesus sebetulnya bukan manusia menjadi Tuhan. Saya ulang lagi. Yesus bukan manusia menjadi Tuhan. Kalau dia manusia biasa, dia pasti mati, kuburannya ada. Saya masuk lagi di sini. Manusia kedua adalah Yesus, memang dia berasal dari surga. Kalau engkau belajar di dalam Alkitab, Yesus itu adalah firman. Firman telah menjadi manusia. Dan dia telah diam dalam kita, itu Yohanes pasal 1, dan terus ayat ke-14, Yohanes 1:14, dan firman itu telah menjadi manusia. Kita baca lagi ayat 48, makhluk-makhluk alami sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia berasal dari surga. Jadi begini, kalau saudara terima Tuhan Yesus, maka saudara adalah makhluk dari surga. Kita adalah makhluk rohani. Nah, saudara sekalian, kita lihat ini manusia kedua nih. Tadi karena manusia alami, dan ini kita lihat manusia rohani.
Nah, engkau dan saya bisa pindah. Saya ulang lagi. Engkau dan saya bisa pindah dari alami, dari manusia Kristen mungkin, jasmani, engkau pindah menjadi Kristen rohani. Atau engkau manusia menjadi manusia rohani. Nah, saudara sekalian, tadi sudah dikatakan manusia rohani berasal dari surga. Kenapa? Bukan kita dari surga, bukan, tetapi kita menerima Tuhan Yesus. Saya ulang lagi, kita manusia jasmani, kita terima Tuhan Yesus masuk ke dalam hati. Dalam hatimu itu sudah ada roh yang menghidupkan. Roh itu asalnya dari surga, bukan dari bumi. Dan kemudian ayat 46 dikatakan bahwa itu adalah sifat rohani. Jadi ayat 45 adalah roh yang menghidupkan. Jadi saudara sekalian, inilah kesimpulan manusia rohani. Jadi manusia rohani adalah memang dia berasal dari surga. Dia berasal dari Tuhan. Saudara mau datang dari Tuhan, amin. Saudara mau hidupmu ada roh Tuhan dan engkau mau berasal dan pindah dari bumi ini ke dalam surga ini. Kita belum meninggal, belum, tetapi di bumi engkau merasakan suasana surga. Sehingga Tuhan Yesus berani dengan dia katakan doa Bapa kami, kalau engkau masih ingat. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di mana? Di surga. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita minta kehendak Tuhan di bumi adalah kita mengalami sukacita. Di surga ada sakit penyakit, ada mengalami stres. Apakah engkau ketakutan? Dan saudara perhatikan, kalau engkau ketakutan, apalagi yang pada hari ini masih terkenal dengan virus corona ini. Pertama adalah ketakutan dulu. Engkau ketakutan, engkau stres, lalu engkau diteror oleh roh corona ini nih. Lalu dengan singkat, imunmu turun, masuk kena. Nah, saudara sekalian, ini sebagai kesimpulan adalah, saudara bisa lihat ada gambar ini ya, kan ada dua tempat, ya kan, dua tempat ini tidak bersebelahan, tapi jauh ini nih. Kan kalau sudah bisa lihat, ada api dan ada sukacita. Nah, tinggal saudara pilih mau yang mana. Pilihan adalah di tangan saudara, di bumi ini, bukan nanti. Saudara, ini adalah Adam yang pertama, Adam dari debu tanah. Adam itu, nah yang tadi Adam, kemudian Adam itu adalah manusia alami. Seperti yang tadi saya katakan, manusia jasmani. Manusia jasmani itu adalah manusia berdosa. Dia berdosa. Dia mempunyai pabrik dosa. Dia mempunyai benih dosa. Memang kita lahir tidak buat dosa, tetapi dalam si bayi sejak dalam kandungan sudah ada benih dosa. Kenapa ada benih dosa? Papamu atau papa saya, mama saya, duanya adalah berdosa. Papa saya berdosa, mama saya berdosa, lalu dia nikah. Ketika dia nikah, maka menghasilkan anak yang mempunyai benih dosa papa dan mama saya. Nah, inilah yang dikatakan ada benih dosa. Jadi akibat benih tadi ada pabrik, maka tanpa engkau sadar, ketika engkau sudah besar, ketika engkau jadi remaja atau pemuda, nah itu mulai buat dosa, melawan orang tua dan tidak tunduk dan sebagainya. Akibat dosa adalah penghukuman. Ini sudah jelas. Akibat upah dosa adalah maut. Alkitab sudah katakan upah dosa adalah maut. Dan maut itu menuju kepada maut dan maut itu menuju kepada neraka. Nah, saudara sekalian, kalau hidup kita seperti ini, alangkah tragisnya. Sehingga kita berpikir, Tuhan, apakah ada jalan lain sehingga aku bisa masuk dalam hidup kekal? Saya waktu masih SMP, saya dibawa oleh papa saya kepada orang yang meninggal. Dari rumah sampai ke kuburan. Berapa kali papa saya ngajak begitu? Saya juga bingung. Kenapa papa saya ngajak ke situ? Setelah saya beberapa kali papa saya ngajak sampai ke kuburan, sampai saya lihat
masuk ke tanah, waktu saya pulang malam-malam itu jelas saya ketakutan. Di samping ketakutan, malam itu saya masih SMP, di samping ketakutan saya punya pikiran, satu hari kelak saya pasti mati. Lalu saya punya pikiran, kalau nanti saya mati, saya ini kemana? Saudara, pada waktu itu sudah jelas, kalau saya mati, saya masuk neraka, sudah pasti. Itu sudah pasti dalam hati ini. Dalam hati ini sudah meyakinkan benar, saya pada waktu itu kalau mati, pasti masuk neraka. Lalu pertanyaan saya masih SMP, saya tanya, Tuhan, saya juga tidak kenal Tuhan itu siapa. Saya tidak tahu Tuhan itu yang mana. Ya kan nama Tuhan itu siapa, saya juga tidak tahu. Tetapi saya berani nyebut itu dalam hati ini. Saya bilang, Tuhan, apakah Engkau ada? Saya katakan, Tuhan, apakah Engkau ada? Kalau Engkau ada, saya percaya Engkau pasti ciptakan adanya surga. Saya katakan pasti ada surga. Cuma saya tanya lagi, Tuhan, saya tidak tahu ke surga tadi. Saya tidak tahu jalan ke sana, saya tidak tahu. Tetapi saya katakan dalam hati, saya tidak ngomong ini. Saya dalam hati, saya dialog. Saya katakan, Tuhan, kalau memang ada jalan ke surga, jalan kehidupan kekal, sehingga aku hidup dan aku mati tidak masuk neraka. Kalau ada, kasih tahu saya Tuhan. Dan saya katakan, saya sudah ngambil ketekatan. Kalau ada jalan itu, saya pasti mau. Saya pasti mau. Dengan cara apapun, saya pasti mau. Dengan cara apapun, saya katakan. Saudara, memang tidak ada jawaban pada waktu itu, tapi Tuhan jawab setelah saya sudah SMA dan kuliah dan sebagainya. Saudara kembalian, saudara puji Tuhan, ternyata manusia alami, engkau dan saya bisa dilahirkan kembali, born again. Nah, disinilah pada satu hari, saya lupa tahun berapa, saya juga lupa tanggalnya, ya kan saya juga tidak ingat karena sudah lama. Jadi itu waktu itu kalau tidak salah saya masih kuliah atau masih kuliah tingkat pertama kali atau SMA SMA kelas 3, saya menerima Tuhan Yesus. Dengan Tuhan Yesus, masuklah ke dalam hatiku Tuhan. Masuklah ke dalam hatiku yang najis ini. Sebab saya tahu ada pendeta yang katakan, Tuhan mau masuk ke dalam hatimu, asal engkau undang dia. Kalau engkau undang dia masuk, dia Tuhan jangan di ruangan tamu. Engkau izinkan dia masuk hanya di ruangan tamu. Seminggu sekali dia masuk, yaitu 2 jam pada hari Minggu. Hari Minggu 2 jam, engkau masuk dalam hatiku, dan kemudian setelah 2 jam, Yesus engkau pulang. Hanya diberikan waktu, hanya 2 jam. Kadang-kadang 2 jam itu pun masih terlalu panjang, dan kita selalu datang terlambat. Cukup 1 jam atau 1 jam setengah. Tapi saudara sekalian, sejak itu saya terima Yesus. Sejak itu saya katakan, Yesus masuk dalam hatiku, bukan seminggu sekali, tapi masuk dalam hatiku 24 jam. Semuanya engkau ambil. Dan Tuhan dengan proses dengan pelan-pelan. Saudara sekalian, ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Saya ulang lagi. Ini engkau dilahirkan kembali adalah pekerjaan Roh Kudus. Bukan karena engkau, bukan. Lalu, ini Roh Kudus diutus oleh Yesus. Saya ulang lagi. Yesus datang ke bumi, kemudian dia kembali ke surga. Lalu dia kembali ke surga, Yesus utus rohnya, roh Allah, Roh Kudus, rohnya Tuhan. Nah saudara sekalian, kita menjadi manusia rohani. Kita menjadi manusia rohani. Nah inilah yang dalam proses dilahirkan kembali. Lalu saudara sekalian, kita taat. Kalau engkau dan saya sudah dilahirkan kembali menjadi manusia rohani, engkau taat. Taat pada firman. Dan engkau tidak mungkin bantah firman. Kalau engkau bantah firman, oh itu salah, ya kan, apalagi tentang keuangan, itu salah, itu segala macam engkau tolak. Saya tidak yakin engkau sudah dilahirkan kembali. Tetapi kalau engkau taat, apa dikatakan oleh firman Tuhan, engkau taat. Walaupun kita banyak gagal, saya pun ikut Tuhan itu banyak gagal, tetapi saya tetap berdiri lagi. Ya saya mengatakan, kita tidak akan tergeletak kalau engkau dan saya sudah dilahirkan kembali dan kita mau menjadi anak Tuhan. Terus taat, belajar taat. Walaupun banyak gagal, tetapi taat. Saya terus taat itu.
Dengan pelan-pelan saya taat. Dan saudara, kita ikut Tuhan. Tuhan sudah mengadakan pembenaran. Waktu kita terima Tuhan, kita sudah diadakan pembenaran. Lalu saudara, kita hidup kekal. Hidup kekal itu adalah, saya ulang lagi, kita hidup kekal adalah di bumi. Engkau terima Tuhan, dan engkau hidup kekal itu adalah pengakuan dosamu, engkau mengaku engkau salah, lalu nanti kita meninggal, kita ke surga. Tapi saudara sekalian, kalau kita perhatikan Alkitab, kita tidak tinggal di surga selama-lamanya. Kita akan kembali kepada kerajaan 1000 tahun di bumi. Nah, itu pelajaran yang lain. Nanti kapan-kapan kita akan masuk kepada pelajaran di mana kita akan masuk di dalam kerajaan 1000 tahun. Nah, saudara sekalian, sebagai kesimpulan. Jadi manusia ada dua. Satu manusia, yang kau bisa lihat di sini, manusia alami, dia dari debu dan akhirnya menuju pada maut. Tetapi kalau engkau mau pindah, Alkitab katakan engkau mau pindah dari kerajaan maut, kerajaan gelap menjadi kerajaan terang, kita pindah. Nah, kalau engkau mau pindah, artinya terima Tuhan Yesus di sini. Yesus, masuklah ke dalam hatiku, masuklah dalam hatiku ini bengkok, banyak ulat, ada cacing, ada yang dilambangkan sebagai babi, dilambangkan lagi sebagai ular, dan lain. Hatiku ini busuk, tapi Tuhan engkau masuk. Nah, lalu ketika engkau izinkan Yesus masuk, engkau baca Alkitab. Bisa katakan amin. Kalau engkau sudah terima Tuhan, baca Alkitab. Setahun sekali? Bukan. Ya kan, sebulan sekali juga bukan. Setiap hari. Bisa katakan amin. Engkau baca Alkitab. Bagaimana engkau bisa taat kalau engkau tidak tahu Alkitab? Bagaimana engkau bisa melakukan firman kalau engkau tidak baca Alkitab? Engkau baca Alkitab. Engkau baca Alkitab, taat, kemudian kita doa sama Tuhan. Lalu saudara, dengan pelan-pelan kita digiring oleh Roh Kudus, oleh firman dua ini. Kita dipimpin, dibawa terus oleh firman dan oleh Roh Kudus. Dengan hidup yang kekal, pelan-pelan, sampai satu hari kelak, kita dipanggil Tuhan, dan kita masuk ke dalam di rumah Bapa dengan selamat. Saudara sekalian, pada hari ini nih, sebelum saya tutup, pertanyaan saya adalah, apakah saudara mau terima Tuhan? Saya ulang lagi, pada hari ini, pertanyaan saya adalah, apakah engkau mau menerima Tuhan Yesus dalam hatimu? Engkau mungkin katakan, aku sudah dibaptis, aku sudah melayani, ya kan, aku sudah bisa. Pertanyaan saya adalah, apakah engkau mau terima Tuhan Yesus dalam hatimu? Kalau engkau mau terima, itu engkau dilahirkan kembali. Nikodemus adalah guru agama yang terkenal. Dia mengerti hukum Taurat, dia mengerti agama Yahudi, dia mengerti. Tetapi dia tidak mengerti tentang lahir baru. Dia tidak mengerti apakah aku mesti masuk ke dalam perut ibu aku, sedangkan aku sudah besar. Saudara, bukan itu, dia akan dari roh. Nah, saudara sekalian, apakah engkau mau terima Tuhan Yesus pada saat ini? Apakah engkau mau terima? Apakah engkau mau terima? Kalau engkau mau terima, izinkan Tuhan masuk. Izinkan Tuhan itu masuk. Kita berdoa, Tuhan, kami yang dengar video ini, atau pelajaran ini dimanapun kami berada, hamba-Mu berdoa. Bagi kami saat ini yang ingin mengundang Tuhan Yesus. Mungkin engkau sudah Kristen, mungkin engkau belum Kristen, mungkin engkau sudah pernah mengundang Tuhan Yesus, tetapi Tuhannya belum berfungsi dengan maksimal. Atau mungkin engkau belum pernah mengundang Yesus. Pada hari ini, maukah engkau izinkan Tuhan Yesus masuk ke dalam hatimu. Izinkan Tuhan menguasai rumahmu. Dia bukan jangan engkau izinkan Tuhan di ruangan tamu. Hanya sekian jam lalu pulang. Tapi izinkan Tuhan masuk ke dalam dapurmu. Masuk ke dalam tempat tidurmu. Izinkan Tuhan masuk ke dalam semua ruangan hidupmu. Di dalam segi ke semua kehidupanmu. Di dalam apapun izinkan dia masuk. Izinkan Tuhan Yesus menguasai engkau. Saudara, kalau itu engkau mau, engkau buka hatimu dan engkau katakan dalam hatimu,
engkau hanya katakan dalam hatimu, Tuhan Yesus, engkau bisa ikuti kata-kata saya. Engkau bisa dengan kata-katamu sendiri, Tuhan Yesus, masuklah ke dalam hatiku Tuhan. Aku adalah manusia berdosa. Aku dari debu tanah. Aku tidak mengalami sukacita. Bahkan aku mengalami penderitaan di bumi ini. Tetapi bukan penderitaan itu yang kami maksudkan adalah, aku ingin engkau masuk dalam hatiku Tuhan. Saudara, katakan dalam hatimu, atau dengan kata-kata, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Saudara, yang kedua, saya mau berdoa untuk saudara yang sakit. Tuhan Yesus, kami yang hari ini nih, yang sakit, biar kami dapat mengangkat tangan kami. Kami buka hati kami. Kami adalah manusia berdosa. Tuhan, kami mohon ampun. Kami mohon ampun akan dosa kami. Kami percaya bahwa Tuhan yang pengampunan dosa kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami mohon mereka yang sakit pada hari ini nih, biar kami mendapatkan kesembuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara yang hari ini, yang ketiga, engkau belum mendapatkan sukacita. Mungkin engkau mempunyai masalah rumah tangga atau masalah pekerjaan. Hamba-Mu mau berdoa, Tuhan, bagi kami yang mempunyai masalah hubungan, baik itu apapun, baik itu masalah ekonomi mungkin masalah hubungan, hamba-Mu berdoa Tuhan yang campur tangan. Dan mungkin di antara kami pada hari ini nih, belum mendapatkan pekerjaan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biar kami mendapatkan pekerjaan. Kami tahu bahwa anak Tuhan dipelihara oleh Tuhan. Sehingga Tuhan katakan, lihat burung di udara, tidak menanam, tidak menuai, tidak menyimpan di gudang, tetapi Tuhan pelihara. Apalagi kami adalah anak-anak Tuhan. Ketika kami terima Tuhan Yesus, kami adalah anak Tuhan. Kami adalah anak Tuhan, sebab kami sudah dilahirkan kembali. Tuhan, itulah pengertian yang kami terima dalam pelajaran kami pada hari ini nih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami kembalikan segala pujian dan hormat hanya pada Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan. Amin. Saudara sekalian, nanti minggu depan kita akan belajar lagi menyambung pengertian dilahirkan kembali. Jadi saya ulang lagi, pengertian dilahirkan kembali. Minggu depan kita akan belajar masuk adalah bagaimana engkau dilahirkan kembali. Jadi minggu depan kita akan masuk dengan pelajaran bagaimana engkau dilahirkan kembali. Saya percaya engkau ingin dilahirkan kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih saudara sekalian. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati. Jehovah, you are the most high. You are the most high God. Jehovah, you are the most high. Yeah, you are the most high God. Jehovah, you are the most high. There is no one like you. You are the most